Selamat pagi oma-oma dan opa-opa. Lama kita tidak bisa berjumpa, tapi pada hari ini kita boleh bersekutu lewat udara. Kita sekarang ini dipisahkan oleh suatu musibah COVID-19. Kita harus berpisah, tetapi kita tetap harus berdoa dan berjaga-jaga. Karena itu selalu difirmankan Tuhan, selalu berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Selalu berdoa, selalu berjaga, oh sampai hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Oma-oma, opa-opa, kita berdoa sekarang. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih pada saat ini walaupun kami terpisah satu sama lain, kami bisa bersekutu lewat udara. Kami ingin memujimu Bapa dan juga menaikkan doa. Berkatilah kami ya Bapa, walaupun kami terpisah-pisah, satukanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 23. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Valina akan membaca dalam bahasa Mandarin. Kita siapkan Mazmur 23 dari ayat 1 sampai ayat 6. 1, 2, 3. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 来，我们一起诵读诗篇第23篇。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，
令我在可安歇的水边。它使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。我虽然经过死荫的幽谷，也不怕灾害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人的面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的腹背满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我却要住在耶和华的殿中，直到永远。Oma-oma dan opa-opa, memang tidak ada yang perlu kita takutkan di saat-saat mencekam seperti ini, karena Tuhan Yesuslah yang menjaga kita, tidak ada yang lain. Bagaimanapun juga Dia selalu menyertai kita. Maka kita naikkan pujian ini untuknya bersama-sama, selain Engkau. Siapa dapat menghiburku? Sekalipun dagingku dan hatiku habis dan lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah untuk selamanya. Selain Engkau, siapa gerangan di sorga? Selain Engkau, di bumi tiada ku rindu. Selain Engkau, siapa kan hapus air mata? Selain Engkau, siapa dapat menghiburku?在地上我被无限列，除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分直到永远。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？ Halo ibu-ibu, bapak-bapak usia indah, apa kabar? Senang kita bisa menyaksikan tayangan video ya yang dibuat untuk usia indah supaya bisa merasakan suasana persekutuan hari Jumat walaupun dari rumah. Gitu ya. Semoga tayangan ini menjadikan persekutuan walaupun di rumah satu sama lain tetap terjalin. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan ajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami para usia indah saat ini menyaksikan tayangan video di mana firman-Mu akan disampaikan untuk menguatkan, menghibur
kami para usia indah. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menaungi kami istimewa yang menyampaikan firman, sehingga kami boleh memahami akan kehendak Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Karena firman-Mu adalah pelita di kaki kami, terang di jalan kami. Kiranya kami mohonkan pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati kami, memahami ajaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada Alkitab, ya, kalau tidak bisa lihat di layar. Saya akan bacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yang berbunyi sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ibu-ibu, bapak-bapak usia indah, sekarang ini kita berada dalam suasana yang disebut dengan PSBB, singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Kita semua udah tahu. Bagi yang suka keluar, satu mobil dibatasi cuma berapa orang. Rumah makan sekarang ini hanya boleh beli terus langsung pulang. Ya, beberapa usaha-usaha tidak bisa jalan. Termasuk juga sekolah-sekolah belajar dari rumah. Dan kita juga yang bergereja hari Minggu, ibadahnya pun jadi di rumah. Nah, di sini dianjurkan dalam masa supaya wabah COVID ini bisa waktunya dipagari, dibatasi, tidak terlalu lama, maka pemerintah melaksanakan yang namanya PSBB. Nah, bagi kita, begitu ya, terutama usia lanjut, kalau tidak perlu sekali dianjurkan diam di rumah saja. Sebab kita pun rentan tertular. Nah, kalau di rumah terus, pertanyaan kita ialah, enak tidak di rumah terus? Saya tanya-tanya dengan beberapa, dia bilang, aduh Muse, udah tidak betah di rumah terus. Mau bikin apa di rumah terus? Terutama yang jualan, yang kerja, yang sekarang kerja itu masuk 2 hari, libur sehari bergantian. Mereka bilang di rumah, aduh rasanya tidak betah begitu. Tapi buat kita usia indah, ya karena kita sudah lanjut usia, kita udah tidak kerja, kita sering di rumah. Jadi buat kita tidak terlalu berpengaruh. Hanya mungkin hari Minggu anak atau mantu ngajak pergi ke mall itu belum bisa. Nah, jadi bagi kita usia indah ada banyak waktu dari hari ke hari di rumah karena sudah lansia. Maka kita terbiasa. Nah, saya percaya kita usia indah punya cara masing-masing bagaimana melewati waktu kita di rumah. Kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu pengajaran bagaimana dari hari ke hari kita memuji Tuhan.
Mazmur 103 berkata di sini dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jiwa batin yang di dalam itu diajak memuji Tuhan. Kemudian dikatakan lagi di sini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu usia indah, kita kemudian bertanya, mengapa Daud penulis Mazmur 103 mengajak kita untuk memuji Tuhan? Nah, kita tentunya lalu berpikir, iya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Di sini kalau kita melihat, Daud memberitahukan sebabnya. Dikatakan di sini di ayat yang ketiga, ya, Tuhan itu, ayat yang kedua, Tuhan itu baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan. Jadi pikiran kita, ingatan kita, hati kita, itu kita pakai untuk memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Masa iya Pak Daudi? Saya ini sakit begitu lama, enggak sembuh-sembuh. Mau jalan susah. Benar Tuhan baik. Nah, ini perlu kita pahami ya, dalam ajaran kitab suci, kita ini keturunan Adam. Setelah Adam berdosa, maka kita punya hidup itu setelah dilahirkan menjadi tua, sakit dan menderita. Gak bisa tidak tua, gak bisa tidak sakit. Dalam sakit namanya sakit. Ada yang cepat sembuhnya, ada yang lama. Sakit yang gak enak dikatakan menderita. Jadi kita ini menurut pengajaran kitab suci, setelah kita lahir proses kita menjadi tua. Kemudian menghadapi sakit penyakit dan hidup itu gak nyaman. Nah, dalam hal ini kita kemudian memahami itulah kehidupan kita. Namun kalau Tuhan dikatakan baik, baiknya seperti apa ya? Di sini dikatakan di ayat yang kedua, Tuhan itu baik. Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Kebaikan Tuhan itu mengampuni segala kesalahan kita. Ada enggak orang yang tidak punya salah? Enggak ada. Waktu saya di SMP, guru saya bilang, coba kamu di sini Daudi ke papan tulis nih kapur. Zaman dulu pakai kapur masih, ya papan tulisnya hitam. Tulis begitu. Dia bilang buat garis lurus. Sekarang ini coba kamu bikin garis lurus sepanjang-panjangnya. Yang lainnya disuruh lagi. Setelah itu guru itu bilang, membuat garis lurus di papan tulis, lurus enggak? Enggak. Untuk lurus bagaimana? Perlu yang namanya penggaris panjang. Itu ada penggaris kayu yang panjang. Dari situ guru saya mengatakan kita ini perlu penggaris tuntunan. Supaya bisa lurus dalam hidup kita. Pakai tangan kita bikin garis lurus, enggak lurus. Jadi itu maksudnya kita enggak bisa lurus karena kita dilahirkan dalam dosa dan punya dosa. Untuk itu lewat Yesus Kristus kita diampuni. Asal kita mengakui dan minta ampun, Tuhan ampuni. Juga dikatakan dia menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit ini dikaitkan dengan yang di atas, dengan kesalahan kita. Ya ada kalanya kita mohon kepada Tuhan sakit kita disembuhkan. Namun seperti tadi saya katakan kita ini jalurnya setelah lahir menjadi tua itu sakit. Sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Ada yang sakit terus begitu ya. Ya ini harus kita terima. Sesuai dengan kondisi kita. Kita tidak bisa melawan hukum alam. Tapi bagaimanapun juga kita menerima kebaikan Tuhan. Dia mengampuni. Ayat yang keempat mengatakan dia menebus hidup kita. Kita punya keselamatan. Hidup kita nanti setelah selesai di sini. Tuhan sediakan tempat di rumah Bapa. Kita mendapatkan keselamatan seperti itu, kita bersyukur. Ya, kemudian dikatakan dia memahkotai kita dengan segala kasih
dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia itu Tuhan setia, tidak meninggalkan kita. Rahmat itu artinya belas pengasihan. Nah, punya Tuhan yang seperti itu, Daud berkata, pujilah hai jiwaku dari dalam hati. Kalau bahasa Tionghoa dikatakan, Wotesinna, niao censung Yehowa, hatiku. Kemudian kalau Indonesia dikatakan batinku, segenap batinku. Bahasa Tionghoa dikatakan, fan zai wo li mian de, ye yao censung ta de shen ming. Zai wo li mian de. Batin itu yang di dalam. Orang Bandung sering bilang, aku keki sama dia, aku itu ngebatin. Saya waktu dengar, naon tak ngebatin. Apa sih ngebatin? Oh, dalam hatinya itu ya rasa ndak enak. Kita memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Pertanyaan kita ialah bagaimana kita puji Dia. Ya dengan suara Pak Daudi, betul. Tapi suara kita itu harus lahir dari jiwa kita yang cinta Tuhan. Dari hati kita yang dekat sama Tuhan. Dari kesadaran kita, kita tidak lupa akan kebaikannya, kita ingat akan kebaikannya. Nah, dengan seperti itu kita memuji Tuhan. Dengan seperti itu kita meninggikan Dia. Jadi pujian kita itu berasal dari dalam hati kita yang kenal merasakan kasih sayang Tuhan. Oh Pak Daudi, saya tidak bisa nyanyi loh. Guru saya bilang, semua bisa nyanyi. Kalau yang bisu tuli memang gak bisa nyanyi. Kalian bisu tuli enggak ada enggak? Enggak lah, bisa nyanyi. Kalau gitu apa artinya? Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi dengan baik. Ya. Nah kalau itu bisa diperbaiki. Ya Pak Guru saya mengatakan, itu waktu ajaran saya masih di SMP. Kita suruh maju nyanyi kan, mau dikasih nilai. Saya gak bisa Pak, saya gak bisa Pak. Nah seperti itu. Kita bisa menyanyi. Lagu apa yang kita pakai? Ya lagu yang kita ingat. Usia Indah punya berapa lagu-lagu yang menyentuh hati. Hatiku menyembahmu. Ingat lagu itu? Ada beberapa lagu lagi. Jadi kalau ingat kita pakai itu senantiasa dari waktu ke waktu. Kalau enggak, ya kita ciptakan dari hati kita bersenandung. Memuji Tuhan dengan nyanyian yang kita ciptakan sendiri. Bisa? Bisa. Saya punya cici itu punya anak nomor 2. Dia cerita kepada saya, Dek, anakku yang nomor 2 itu umurnya 7 tahun. Kalau pagi-pagi bangun, dia rapikan spray dia, turun terus udah nyanyi-nyanyi. Nyanyiannya apa? Nyanyiannya bikinan sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi saya pikir bisa. Kita kan kadang-kadang kalau lagi seneng, ya kita nyanyi-nyanyi sendiri. Saudara, saya punya teman. Ya, waktu masih sekolah itu. Di kampus. Dia itu baru pacaran. Satu hari dia jalan di depan kamar. Menyanyikan, oh aku cintamu si Anu, oh aku cintamu. Teman di pinggir itu melihat, bukan main. Gak ada orang, dia nyanyi bikin sendiri karena dia cinta pada pacarnya. Ya, ini contoh-contoh walaupun kita tidak bisa ingat lagu-lagu, ciptakan sendiri, nyanyi. Saya akhir-akhir ini juga menyanyi terus, ciptaan sendiri. Karena Tuhan mau supaya dengan pujian itu kita jalankan ajaran Tuhan. Ya. Nah, sekarang kalau tadi mengapa kita mesti nyanyi itu, kita sudah tahu sebabnya. Tuhan baik. Walaupun kadang-kadang kita sakit, susah. Ya udah gimana kita keturunan Adam. Ditetapkan dalam kehidupan kita. Lahir, tua, sakit. Ya, sakit dan ada menderita sedikit gitu. Nah, kemudian Tuhan mau supaya kita puji dalam situasi seperti itu. Tuhan mau kita puji Dia. Kalau tadi dikatakan tidak bisa, saya berikan beberapa contoh supaya kita bisa menjalankan firman Tuhan. Bersenandung dalam hati, anak kecil bisa, teman saya yang pacaran itu, akhirnya waktu dia nyanyi ya, jalan di
Dia di asrama sambil nyanyi, dia pikir ada orang tahu. Terus teman satu bilang sama saya, Sen, nama saya kayak Sen, si Tianjin itu loh. Nyanyinya gini, oh aku cintamu. Loh, sungguhan. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita mau tanya, kalau kita sering puji Tuhan itu apa gunanya? Saya lagi sakit gigi, aduh gimana mau muji Tuhan? Saya lagi encok, gimana mau muji Tuhan? Saya bilang pertama-tama kalau kita memuji Tuhan, Tuhan disenangkan. Karena dia itu layak dipuji, ditinggikan, dia maha mulia, itu kepercayaan kita. Segala puji hormat kepada Tuhan, kita senandungkan dari dalam hati. Tuhan kita senangkan. Hidup kita ini memang punya tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Belajar menjadi seperti Yesus dalam bertingkah laku. Seperti Yesus. Karena setelah kita percaya Yesus, dosa-dosa kita diampuni, ya kita menjalani hidup baru menurut pengajaran Tuhan. Seperti yang kita tahu, kita menjalankan hidup yang benar, yang lurus, ya, dan yang baik. Benar dan baik. Itu maunya Tuhan. Sekarang apa hasilnya kalau kita memuji Tuhan? Saya beri kesaksian sedikit. Baru-baru ini ada teman saya dari jaringan doa. Suaminya itu kena COVID. Umurnya paling enggak sekitar 50-an. Hampir 60 lah. Istrinya kena juga. Wah. Ya, karena suaminya masuk rumah sakit. Istrinya enggak kebagian tempat. Disuruh rawat di rumah. Suaminya ya dalam kehendak Tuhan dalam saatnya enggak ketulungan meninggal. Istrinya lagi terbaring dengan COVID. Nah, COVID itu bisa lihat kalau ada video-video gimana sih? Saya nggak mau di sini kita mau berita yang bagus-bagus. Gak mau berita yang bikin kita gitu kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, setuju? Setuju. Nah, jadi si ibu tuh dia bersaksi, divideokan. Wah, ibu itu juga saya kira sudah hampir 60 atau mungkin 60. Pakai topi, ini ibu loh, pakai topi, pakai kacamata hitam, terus di video, dia bersaksi. Dia bilang, aku kena COVID setengah mati, ketakutan, nafasku susah. Aku pikir kapan aku bisa sembuh. Aduh rasanya gimana. Rasanya aku seperti di lorong yang gelap. Nah akhirnya aku putuskan dari dalam hati aku mau puji Tuhan, sembah Tuhan. Ya itu yang aku jalankan dalam masa-masa kelam. Terus memuji, terus menyembah. Aku lewati, kalau enggak pikiranku itu tenggelam. Rasa takut. Rasa khawatir, belum lagi ada rasa susah napas itu. Tuhan berbelas kasihan, ibu ini berkata, aduh aku kok bisa melewati lorong yang gelap, yang panjang itu. Melihat ada cahaya di depan. Ya, aku ini bisa bertahan salah satu selain minum apa, makan apa begitu dari dokter dan sebagainya. Karena aku terus memuji, jiwaku terangkat. Ibu-ibu, bapak-bapak usia indah, saya kalau sakit berkepanjangan, ya nyanyi terus dalam hati. Apa yang saya ingat? Salibnya. Ku mau bersyukur kepadamu, nyanyi terus. Saya ngalami juga kalau tengah malam terbangun, mau tidur lagi susah. Kenapa? Mikirin pekerjaan di gereja. Pikiran sedikit demi sedikit akhirnya terus saya jadi melek, jadi seger. Wah gak bener ini. Tengah malam gak bisa tidur lagi, besok gimana? Akhirnya saya pakai akal. Puji terus. Kalau pikiran saya melayang lagi, tarik kembali, nyanyi lagi. Sampai akhirnya saya lupa saya tidur. Jadi Tuhan punya maksud. Kalau kita memuji Dia itu, ada kebaikannya buat kita. Terutama kita yang lansia, ya kita diam di rumah,
pekerjaan itu ada yang bisa cari kegiatan, sulam menyulam, jahit menjahit, bikin apalah. Nah kalau yang lainnya kadang-kadang cuma nonton TV terus, kadang-kadang nonton TV terus. Salah satu di sini ajaran Tuhan, ayo puji Dia dari waktu ke waktu. Dari kesaksian saya itu, kesaksian ibu yang lolos dari COVID itu, semoga menyemangati kita dan kita mendapat bekal kalau dalam keadaan susah, mikirin ekonomi, mikirin cucu, mikirin mantu kita kehilangan pekerjaan. Wah, kalau mikirin itu ya tenggelam lah. Ya, sekarang banyak orang yang mikirin daganganku tutup. Saya telepon beberapa warga jemaat itu, aduh Pak Daudi, usahaku udahlah melantai. Loh gimana? Aduh Pak Daudi gimana lagi? Saya dengar gitu ya hati ikut susah. Tapi saya beruntung juga ada yang jual makanan. Gimana tutup apa enggak? Aduh masih boleh. Tapi enggak boleh duduk di tempatku. Tuh harus beli terus langsung duduk di mobil. Ya. Jadi ada yang masih bisa bernafas, berekonomi ya. Ada yang sudah mulai sesak juga. Nah inilah saat-saatnya dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jangan lupakan kebaikannya. Dia baik buat kita. Di tengah-tengah suasana begini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia bahkan mengajak kita, ayo rasakan Tuhan menyertai kita lewat puji-pujian. Semoga usia indah ya bersedia mencoba melaksanakan ini. Kalau yang sudah ya lanjut, kalau yang masih kadang-kadang, ayo tambahkan lagi. Ya, mari kita lanjut tiap hari dari hati kita, dari pikiran kita puji Dia dengan lagu yang kita kenal atau kita bersenandung dalam hati kita. Nah, AI, Bapak, semoga pertemuan lewat tayangan ini ya menyegarkan sedikit sehingga bisa merasakan ini loh persekutuan hari Jumat, walaupun ditayangkan lewat video. Gitu ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih lewat tayangan yang singkat ini. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan itu bisa bertumbuh, kemudian berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Sehingga jemaat-Mu yang menjalankannya mendapatkan kepuasan, kesukacitaan. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun kami untuk merenungkan ajaran daripada Daud di Mazmur 103 ini. Demikianlah kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita meresponin firman Tuhan tadi dengan pujian surgawi. Pujian sukacita yang mengalir masuk ke dalam hati kita. Kita akan menyanyikannya dengan bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Mandarin. Sungai hidup sukacita mengalir masuk hatiku. Sungai hidup sukacita mengalir masuk hatiku. Ku menyanyi sebuah pujian, pujian surgawi. Awan yang gelap, duka di hati, semua terlepas. Sungai hidup sukacita mengalir masuk hatiku. Sungai hidup sukacita mengalir masuk hatiku. Ku menyanyi sebuah pujian, pujian surgawi. Awan yang gelap, duka di hati,
弯弯流进我的心窝，生命的河，喜乐的河，弯弯流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。生命的河，喜乐的河，弯弯流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，弯弯流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。Sekarang kita mau memasuki doa syafaat. Pertama-tama kita akan berdoa untuk setiap kita supaya diberikan kesehatan yang baik dan senantiasa bersuka cita walaupun kita harus berdiam di rumah. Yang kedua, kita berdoa juga untuk yang sakit dan semua orang yang berada di rumah sakit. Kita berdoa dulu untuk dua pokok doa ini. Bapa Surgawi, kami berdoa mohon Tuhan berikan kepada setiap kami kekuatan dan kesehatan untuk dapat terus melawan virus COVID ini. Dan berikan kami juga semangat untuk dapat terus melayani anak cucu kami yang berada di rumah. Berikan kepada kami juga kesehatan semuanya ya Bapa. Dan kami juga berdoa supaya semua orang yang sakit Tuhan berikan kekuatan dan hati yang gembira. Dan juga hati yang mau memuji Tuhan. Di saat-saat mereka merasakan begitu lemah tubuhnya, biarlah Tuhanlah yang memberi kekuatan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para dokter, para perawat, juga cleaning service di rumah sakit, juga satpam, siapapun yang terlibat di sana. Engkau jagai mereka juga semua ya Bapa, supaya mereka juga dijauhkan dari segala sakit penyakit ini. Berikan mereka kekuatan ya Bapa, supaya mereka juga dapat menjaga dirinya sendiri. Berikan mereka juga sejahtera sukacita merawat semua pasien. Berkatilah mereka ya Tuhan. Pagarilah mereka dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk semua orang yang tidak mendapat pekerjaan lagi saat ini karena harus di PHK. Juga orang-orang yang harus mencari uang hari lepas hari seperti tukang nasi goreng dan juga yang lain-lain yang berdagang di kaki lima. Supaya mereka semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Supaya Tuhan tetap berdaulat di atas negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena mereka harus di PHK. Berikanlah mereka juga ketenangan ya Bapa, penguasaan diri. Berikan mereka juga kecukupan ya Tuhan. Mereka juga yang berdagang hari lepas hari, yang mengharapkan penghasilannya dari hari ke hari. Tuhan cukupkanlah juga apa yang mereka perlu. Ya Bapa, berikanlah juga mereka hati yang kuat menjalani masa-masa seperti ini. Kalau ada yang berniat jahat, Tuhan, hiburkanlah mereka supaya mereka jangan melakukan kejahatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah presiden kami dan para menteri dan semua jajarannya, supaya mereka ada kesehatian di dalam menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini. Dan berkatilah ya Bapa supaya apa yang akan disalurkan kepada rakyat di paling bawah sekalipun, biarlah semua itu sampai. Dan kalau ada orang yang berniat untuk menyelewengkan bantuan itu, Tuhanlah yang menegurnya. Ya Bapa, berkatilah bangsa kami, jauhkanlah kami dari segala bahaya ini secepat mungkin.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita sekarang ini. Dan kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama, kemudian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang, oma-oma, opa-opa. Sampai bertemu lagi.